قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم. Insyaallah kita akan membahas Isra Mi'raj dari sisi lain atau dimensi lain. Kalau biasanya kita membahas Isra Mi'raj itu sekedar tempat, misalnya Rasulullah ketemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa langit kedua, langit ketiga. Nah, sekarang kita akan membahas Isra Mi'raj dari segi hakikat dan makrifat. Kenapa? Banyak kita beragama masih sekedar ritual, masih sekedar gugur kewajiban. Rasulullah diperintahkan Isra Mi'raj, kita umatnya apa bu? Merayakannya. Harusnya Isra Mi'raj juga, dan itu tiap hari. Nah, itulah hakikat Isra Mi'raj. Selama ini banyak tempat yang kita pahami betul-betul tempat. Ada yang jauh, ada yang dekat. Contoh, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini hakikatnya bukan cuma tempat. Hakikat Sidratul Muntaha adalah puncak kesadaran. Jadi kita harus beramal dengan sadar, bukan gugur kewajiban, bukan ikut-ikutan. Sebentar lagi bulan Ramadan, banyak orang beribadah di bulan Ramadan rajin, setelah bulan Ramadan malas lagi. Betul itu? Pertanyaannya, apakah Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan berbeda dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan? Disinilah pentingnya makrifat. Kita juga akan bahas makrifat sholat. Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur. Apakah kalau kita sholat pikiran kemana-mana? Nah, jujur ya? Masya Allah. Kenapa? Karena sholatnya baru casing. Kita akan membahas nanti hakikat manusia atau insan kamil. Ya, pembahasan kita semua makrifat malam ini, insyaallah. Kita batasi sampai jam 12 malam. Sanggup? Saya tidak sanggup. Capek. Ya. Oke. Pilih mana, Ibu? Sholat pikiran kemana-mana atau kemana-mana tidak sholat? Ayo. Sholat pikiran tidak kemana-mana. Nah, gitu ya. Oke. Manusia. Jadi kita bahas makrifat manusia ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenali Tuhannya. Bahasa Jawanya, dan ini macam pualena, macam putul itu puana. Betul? Tidak cocok. Nah, ini pentingnya. Saya bertanya Ibu, siapakah Anda? Paling jawabannya sesuai dengan KTP. Padahal manusia bukan itu. Manusia adalah makhluk 3 dimensi. Ada yang mengatakan manusia itu adalah makhluk cahaya, makhluk spiritual. Selama ini kita fokus ke casing. Kita jaga tubuh kita, kalau bisa tidak sakit, tidak menua, sampai operasi plastik. Padahal lapisan kedua, lapisan ketiga tidak dihirup. Inilah yang menyebabkan sholat pikiran kemana-mana. Bahkan di celah
dilaknat sholatnya. Fawailul lil musallin. Pentingnya ma'rifat sholat. Fokus dulu. Jadi manusia itu ibaratnya HP, ya. Ibu fokus. Saya kasih contoh ya. Manusia itu ibaratnya HP, ada casing, body, ada program. Jadi kalau casingnya baru tapi tidak ada program, tidak bisa nyala. Dua-duanya ada, masih ada satu baru bisa nyala. Apa itu? Baterai. Sama dengan manusia, Bapak Ibu. Manusia itu ada casing, ada program berupa jiwa. Ya, kita akan fokus nanti ke dua lapisan: jiwa, akal, kalbu. Lapisan ketiga, baterai, apa manusia? Roh. Ya, insya Allah. Tiga dimensi ini harus ikut sholat, baru bisa khusus sholat. Kalau baru satu dimensi sholat, casing saja, itulah sholat pikiran kemana-mana. Ya, jadi, casing pertama selesai, nggak usah kita bahas ya. Yang casing pertama ini berupa jasad, terdiri dari tulang, daging, urat, darah, itulah kembali ke tanah. Sholat tubuh ini tidak bakalan nyampe. Tidak bakalan nyampe. Meskipun kita kuasa fikih, sholat tubuh tidak bakalan nyampe. Karena bukan itu intinya. Ya, lapisan kedua, lapisan ketiga, intinya sholat. Ya. Fokus Ibu. Lapisan kedua, Ibu, jiwa. Jiwa termasuklah akal pikiran dan termasuk kalbu. Kita sepakat dulu, Bapak Ibu, yang manakah kalbu itu? Apa bahasa Indonesianya kalbu, Ibu? Pak? Hati. Oke. Hati ya. Ternyata lebih 1400 tahun orang Indonesia salah memaknai kalbu. Hati posisi atas kanan, kalbu posisi bawah kiri. Nah, ini penting Pak. Saya ulang, hati atas kanan, kalbu bawah kiri. Kata Rasulullah, ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Jika dia baik, baiklah dia. Jika dia buruk, buruklah dia. Ala wahiyal qalb. Ternyata fokus itu, kalbu itu adalah jantung. Inilah lapisan kedua manusia. Keajaiban jantung. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, tolong nonton YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan, pakar jantung. Iya. Kelebihan manusia, jantungnya beda dengan jantung malaikat, jantung binatang, beda. Pertama, bagus. Jantung manusia itu melihat dan berpikir. Melihat dan berpikir. Apakah yang letting saya ya, dulu ada film laga judulnya Si Buta dari Gua Hantu, ya, buta tapi hebat silatnya. Apanya yang melihat itu? Jantungnya. Kemudian banyak orang buta sekarang habis Quran. Apanya yang berpikir? Jantungnya. Dan yang diukur di akhirat nanti, yang menentukan orang masuk neraka atau surga adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Salah satu penyebab orang masuk neraka adalah tidak mikir
Dan yang disinggung di sini adalah kalbu, bukan otak. Ini aturan. Disinilah pentingnya menggunakan kalbu. Iya. Kemudian yang ketiga, fokus ibu. Siapa yang belum pernah haji umrah? Siapa yang belum? Nah, semuanya ya. Terakhir nanti saya akan kasih tiket mau. Saya akan kasih trik untuk naik haji tanpa daftar dulu. Ya, naik haji tanpa daftar dulu. Ingatkan saya ya, karena saya lupa. Ya, oke. Kalau orang ditanya, kenapa ibu naik haji atau umrah, pasti jawabannya saya ingin melihat Baitullah. Kembali lagi, orang ini memahami simbol Islam itu tempat. Ibu, Baitullah di mana ibu? Di Mekah. Oke. Tolong artikan hadis ini. Qalbul mukmin Baitullah. Kalbunya orang beriman rumah Allah. Bapak Ibu, ternyata Baitullah itu jantung. Kita punya rumah Allah masing-masing. Baru sadar ya? Ibu enggak usah jauh melihat Baitullah. Baitullah ada sama diri kita. Pertanyaannya, ini jadi masalah Bapak Ibu. Masih banyak orang Islam menyembah Allah dan memahami Allah itu jauh. Akhirnya kalau berdoa, ya Allah, mengangkat tangan, seakan-akan Allah itu jauh sekali. Ibu, apakah Allah jauh? Membayangkan Allah itu di surga, duduk di kursi. Syirik. Karena mustahil Allah menempati tempat. Dialah yang menciptakan tempat, ruang dan waktu. Jadi ini adalah akidah, ya, ma'rifat tapi akidah. Ya. Kajian mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu, pertanyaannya, sejauh mana Allah dengan kita? Sejauh mana? Atau sedekat apa Allah dengan kita? Ibu, Allah itu lebih dekat dari urat leher. Ibu, jangan sampai memahami kalau Allah itu jauh. Bahkan Allah saking dekatnya, lebih dekat daripada mata hitam dan mata putih. Bayang. Jadi yang penting di sini apa, Bapak Ibu? Rasa. Inilah yang hilang, ilmu rasa. Selama ini kita belum merasakan Allah. Berdoa masih jauh, Allah masih jauh. Allah berada di tempat khusus. Inilah pentingnya ilmu rasa atau ilmu makrifat. Nah, jadi lapisan kedua manusia itu harus ikut sholat. Caranya, fokus Ibu. Cara sholat lapisan kedua berupa jiwa, akal, qalbu adalah fokus Ibu. Tiap denyut jantung menyebut nama Allah. Diteliti, ternyata jantung itu tiap berdenyut, katupnya itu, pembungkusnya itu berbentuk lafaz Allah. Siapapun orangnya, orang beriman atau bukan beriman, tiap jantung berdetak menyebut nama Allah, dan kulit jantung itu pembungkusnya langsung membentuk lafaz Allah. Otomatis. Jadi yang kurang sama kita
kita harus sadar, konekkan antara pikiran dan jantung kalau tiap detik menyebut nama Allah. Itulah sholat Nabi SAW. Itulah yang di dalam Al-Quran as-sholatu da'i, sholat da'i, sholat yang terus menerus. Bahasa Jawanya sebanyak tertentu. Ada di dalam Al-Quran. Jadi tubuh kita sholat, rukun 13 yang dipelajari di dalam fikih, kemudian lapisan kedua jiwa juga kita sholat, tiap detiknya denyut jantung menyebut nama Allah. Allah. Ikut bu. Pertanyaan, apakah kalau orang sholat tiap detik menyebut nama Allah, pikiran kemana-mana? Tidak lagi. Bagaimana bu? Nanti sholat subuhnya sudah 50%. Ya. Jadi tubuh sholat menghadap kiblat, kemudian kalbu, jiwa, akal, pikiran sholat tiap detiknya menyebut nama Allah. Dalam istilah tasawuf itulah zikir khafi atau zikir kalbu. Di luar sholat ibu tetap menyebut nama Allah. 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 Kalau dalam sholat daim, di luar sholat itulah zikir daim, zikir yang kontinu. Bahasa Jawanya zikir terpetik. Sudah mas ya? Ya, alhamdulillah. Nanti saya mau belajar bahasa Jawa. Asik. Sudah bisa bu? Lapisan terakhir. Ya. Roh. Kita bahas dulu fungsinya. Tubuh itu ibaratnya prajurit. Apapun yang diperintahkan oleh rajanya, kalbunya, jiwanya, dia akan lakukan. Maka tubuh ini tidak bertanggung jawab, akan hancur. Betul? Yang bertanggung jawab adalah jiwa, nyawa. Itulah yang masuk surga, itulah yang masuk neraka. Tubuh ini gak ada rusak. Sama dengan casing. Selama programnya tidak ada, maka dia tidak ada penutup, tidak ada pergerakan. Contoh, HP baru tapi tidak ada program Google, YouTube, Facebook, ibaratnya benda mati. Sama dengan manusia. Jadi tubuh ini tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah nyawa. Kemudian roh, ibu, fokus. Baterai itu apa fungsinya Pak? Baterai dalam HP? Daya. Apa bahasa pasnya? Energi. Oke? Sama dengan energi listrik. Kalau dia larinya ke lampu, dia akan terang. Kalau listrik ini larinya ke kulkas, dia akan dingin. Kalau listrik ini larinya ke kompor, dia akan panas. Ya. Sama. Daya ini, energi ini, roh ini juga tidak bertanggung jawab. Karena dia energi Pak. Ya, perlu kita pahami Bapak Ibu, ya. Kalau kita paham ini, mulai hari ini kita tidak akan takut dengan yang namanya syaitan, iblis, roh gentayangan. Itu tidak ada. Karena roh itu adalah energi. Yang bertanggung jawab lapisan kedua. Jadi tubuh tidak bertanggung jawab, roh juga tidak bertanggung jawab karena dia energi. Ya. Cuma bahasa Indonesianya, kalau nyawa ada yang menganggapnya roh, padahal nyawa itu lapisan kedua.
ya jiwa. Roh itu berdiri sendiri, dia itu energi. Maka ada malaikat pencabut roh atau nyawa. Ayo, pencabut nyawa, Pak. Roh ini, Pak, roh ini tidak mati. Roh ini tidak terpengaruh, Pak. Jadi roh ini tidak kenal baik, tidak kenal buruk, tidak ngaruh kebahagiaan, keburukan, sedih, nggak ngaruh. Karena kebahagiaan, kesedihan itu cuma judul. Ibu, tolong. Di sini pentingnya makrifat. Orang kalau makrifat tidak bakal sedih, Pak. Ibu, karena kesedihan itu cuma ibaratnya kamar. Jiwa ini masuk kamar sedih, dia itu sedih. Jiwa ini masuk kamar senang, dia itu senang. Rohnya energi, nggak urusan dengan roh. Iya. Tidak ada istilah malaikat pencabut roh. Nggak bisa, Pak. Karena roh ini lebih hebat dari malaikat itu sendiri. Contoh, ketika Isra Mi'raj, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, cukup sampai di sini saya temani. Kalau saya melangkah satu jengkal saja, saya akan hancur. Bayangkan. Apa yang membedakan sementara malaikat tercipta daripada nur atau cahaya? Apa yang membedakan? Roh. Karena Rasulullah membawa roh Nur Muhammad. Itu yang membedakan. Ya, kita akan bahas terakhir masalah roh. Tolong Ustaz, tolong diminum. Habiskan. Fokus. Kita akan bahas roh. Ini yang penting, Bapak Ibu. Roh. Banyak yang tidak kenal dirinya, dia tidak kenal jiwanya, dia tidak kenal rohnya. Dia kira manusia itu cuma jasad saja. Sampai-sampai ada yang menghabiskan uang ratusan juta untuk operasi plastik ke Singapura berobat. Padahal ini akan hancur kembali ke tanah. Tapi dua dimensi ini itulah yang kembali kepada kita. Ya, fokus, Ibu. Dalam metode tasawuf ada yang namanya tanzih, tasbih. Tanzih itu adalah laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang serupa dengan dia. Semua yang bukan dia berarti dia. Kalau ada yang mengatakan dia berarti bukan dia. Karena laisa kamitslihi syai'. Kira-kira kenapa laisa kamitslihi syai'? Karena semua adalah dia. Kita ini adalah tajalli. Ya, jangan pusing dulu ya. Kita ini cuma menyaksikan saja. Itulah sifat keakuan kita hilangkan, namanya fana. Jadi kita ini tidak ada. Itulah arti la ilaha illallah. Apa artinya, Bu? Tidak ada yang disembah. Itu jawaban anak kecil. Hakikat la ilaha illallah, tidak ada yang ada hanya Allah. Kita ini tidak ada. Bukti 100 tahun lalu kita tidak ada. Sekarang pada saat 100 tahun lagi kita tidak ada. La ilaha illallah. Ya, fokus dulu. Metode kedua namanya tasbih. Allah sendiri mentasbih dirinya. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan jangan langsung kita pahami seperti ini. Tangan artinya kekuasaan. Ya, oke. Saya akan memberikan contoh keajaiban roh. Ya, Ibu, anggaplah roh ini air, ya, air. Oke. Keajaiban roh manusia, fokus. Kalau ada yang berbeda pendapat, tidak ada masalah. Di sini bukan ajang perdebatan. Kita betul-betul makrifah, ya.
Kalau ada yang berbeda pendapat, ya apa? Ya. Anggaplah air ini roh. Ketika Allah tiupkan, kalau Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi. Fokus. Allah katakan, aku tiupkan ruhku kepada manusia. Kata Allah, ruhku, bukan rohmu. Itulah yang membuat manusia ada. Karena rohnya adalah tiupannya Allah. Dalam istilah ilmu tasawuf, ada yang mengatakan hulul. Peristiwa ini diberikan ilmunya kepada Allah. Di Indonesia Syekh Jenar. Jadi hakikat kehidupan itu cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja. La ilaha illallah. Kita ini cuma penyaksi. Itulah makna dari asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ilmu tauhid yang paling dalam. Oke? Ibu tolong jawab. Anggaplah ini air roh. Jalan, ibu fokus. Fokus. Nanti yang mau dapat tiket haji, fokus. Jawab dengan benar. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan rohnya, bukan rohmu. Pertanyaannya, jawab. Apakah air yang pindah ke sini sama? Ayo, yang jawab dengan benar dapat tiket. Tiket apa itu? Sama? Tidak? Sama. Sama lah. Bu, bisa bedakan? Sama. Betul tidak? Sama. Air yang ada di sini, yang pindah ke sini sama. Betul, Bu. Bisa kan dibedakan? Kalau ini saya tuang lagi di sini, bisa bedakan? Sama, Bu. Apa artinya? Kenali dirimu, kenali Tuhanmu. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Bahasa Jawanya, niga masopa, niga disopa, niga ata, niga buang. Kenali dulu, baru sholat. Kalau langsung sholat seriak sampai mati sholatnya anak kecil. Pertanyaan kedua, kalau jawab dulu. Roh, tiupan Allah. Lebih kekal mana, Ibu? Roh atau matahari? Lebih kekal mana? Lebih panjang mana umurnya? Roh manusia atau matahari? Mata? Roh. Astagfirullah. Roh, karena roh ini tiupan. Tidak mati dia, matahari mati hancur. Ketika kiamat, matahari hancur. Allah ciptakan matahari baru cukup dengan dua kata, kun. Itulah nanti yang dipakai ketika di padang mahsyar. Sejengkal saja, Ibu. Matahari cuma sejengkal di padang mahsyar. Matahari baru. Satu hari akhirat 1000 tahun sini. Ibu, jawab. Pertanyaan ketiga, lebih kekal mana, Ibu? Roh atau surga? Roh. Astagfirullahaladzim. Bu, roh. Karena surga ini ciptaan. Siapa yang sholat karena ingin masuk surga? Ayo. Kata Nabi aja
dia, ya Allah, kalau saya menyembahmu cuma karena ingin masuk surga, harapkan saya masuk surga. Ya Allah, kalau saya menyembahmu karena takut neraka, masukkan saya dalam neraka. Tapi ya Allah, saya menyembahmu karena hanya ingin ridhamu saja. Ibu, orang marifat itu enggak ada urusan dengan surga dan neraka. Betul, Bu? Ya. Oke. Pertanyaan keempat. Ya. Apakah, Ibu fokus? Apakah roh saya sama dengan rohnya Ibu? Dia sama. Sama, Bu. Karena cuma sekali tiupan. Roh saya sama dengan rohnya Bapak, sama-sama beriman ya. Pertanyaan ke-5. Apakah rohnya orang beriman berbeda dengan rohnya orang kafir? Sama. Enggak kita sangka lah ya. Betul, Bu. Sama. Kenapa? Karena roh itu energi. Yang tersesat siapa? Jiwanya, bukan rohnya. Maka Ibu angkat tangannya. Karena roh kita sama, angkat tangannya, Bu. Ikuti saya, angkat tangannya. Saya adalah kamu yang lain. Kamu adalah aku yang lain. Menyakitimu adalah menyakitiku. Menyakitiku adalah menyakitimu. Membahagiakanmu adalah membahagiakanku. Membahagiakanku adalah kepunyaanmu adalah bukan kepunyaanku. Kepunyaanmu adalah bukan kepunyaanmu. Silakan. Olehnya itu, Ibu, kita harus berbuat baik kepada manusia siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya. Karena roh kita sama. Bahkan kita harus berbuat baik kepada binatang, kepada lingkungan, karena roh kita tidak. Ayo. Kenapa? Karena sama-sama ciptaan. Ya. Ayo, angkat tangannya lagi. Ibu tawadhu. Enggak usah banyak-banyak ceramahnya ya. Sebaik-baik saya, dia lebih baik daripada saya. Seburuk-buruk dia, saya lebih buruk daripada dia. Ya, hafal? Paham? Ulang sekali lagi. Sebaik-baik saya, dia lebih baik daripada saya. Jangan dibalik ya. Sebaik-baik dia, saya lebih baik. Seburuk-buruk saya, dia lebih buruk. Waduh, macam itu. Itulah ilmu tawadhu. Paham Ibu? Jadi roh itu adalah tiup. Kemudian kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Yang dimaksud manusia di sini adalah insan kamil, roh. Karena roh itu dari Nur Muhammad. Ibu mendengar Nur Muhammad, jangan langsung mengingat Muhammad bin Abdullah. Tidak begitu, Bu. Jadi Nur Muhammad ini itu yang pindah-pindah ke semua manusia, apalagi yang tercerahkan. Semua nabi, wali. Iya. Oke? Saya ulang. Ibu, cara sholat tubuh bagaimana? Menghadap ke kiblat.
namanya rukun 13. Dimulai dari salam, dimulai dari takbiratul ula sampai salam. Cara jiwa, akal, pikiran dan qalbu salat adalah tiap tiap detik menyebut nama dan kita sadar konekkan antara jantung dengan akal. Kalau tiap denyut jantung itu menyebut nama Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itulah namanya sholat daim. Bahasa Jawanya sempatnya tertentu. Oke. Cara roh sholat bagaimana ibu? Yo. Cara roh sholat bagaimana? Kita yakin hanya roh yang bisa nyampe. Bu, dua lapisan ini masih susah nyampe. Tapi roh pasti nyampe. Kenapa bu? Kenapa? Kenapa? Karena roh itu tiupannya. Halo? Terus habis itu. Cara roh salat, fokus. Tiap tarikan nafas, keluar nafas, merasakan kalau dia yang bernafas. Oke? Tarik nafas, keluarkan nafas, Allah. Inilah ilmu fikih, ilmu sadar. Bapak Ibu, sadari kalau keluar masuknya nafas itu adalah iradah kehendak Allah. Bisa Ibu? Tiap detik jantung menyebut nama Allah, tarikan nafas, keluarkan nafas, sadar kalau yang bernafas itu adalah Allah. Karena Ibu, asik. Itulah namanya zikir nafas. Zikir rasa, merasakan keluar masuk itu adalah Allah dan merasakan Allah lebih dekat daripada urat leher sendiri. Ilmu rasa. Ya, Ibu ya. Yang terakhir, mau minum lagi Ustaz? Mau minum lagi? Oh cukup. Terakhir ya. Ini namanya ilmu kosong. Isi masuk. Kosongkan gelasnya. Saya akan kasih ilmu kosong. Karena kita ini kosong. Ibu, molekul-molekul itu yang nampak di mata itu sebenarnya kosong. Terus kok kita bisa rasakan? Terasa itu cuma getaran. Hakikat itu kosong. Fokus, ilmu kosong. Ingat, la ilaha illallah. Pertanyaannya, Ibu fokus lagi. Ya. Gelas ini apakah gelas ini yang kosong itu ada? Tidak ada. Ada. Kita fokus. Ini lebih berat lagi nih. Pak, kosong Pak. Ada nggak? Ada. Ada gelasnya. Kosongnya ada Pak. Contoh ya. Yang di samping kanan kiri kosong. Ada nggak? Ada. Siapakah yang mengisi kekosongan itu? Allah. Saya naik lagi, Ibu. Masjid ini berisi atau kosong? Berisi. Jam 12 malam masjid ini kosong. Apakah tidak ada? Ada. Contoh, anggaplah ini bumi. Bumi berada di
Antariksa, angkasa. Angkasa itu kosong. Apakah kosong itu tidak ada? Siapa sebenarnya yang ada? Kosong atau ada? La ilaha. Belum paham ya? Saya kasih contoh lagi. Kata Allah, akulah yang mengisi kekosongan itu. Betul nggak? Bu, pertanyaannya, sebenarnya lebih besar mana yang kosong atau yang ada? Ayo, lebih besar mana yang kosong atau yang ada? Betul, yang kosong. Planet ini berapa jumlahnya planet? Yang apa? Mars, Jupiter. Itu yang terlacak ya. Beribu-ribu lah ya. Ya. Itu planet yang besar itu menempati ruang siapa yang mengisi kekosongan? Betul ya? Jadi kita harus kembalikan diri kita kosong. Mutu qabla atau matilah engkau sebelum. Alhamdulillah, cukup. Mau tambah Bu? Cukup ya? Cukup deh. Mending sedikit masuk semua daripada ceramah panjang tidak masuk separuh. Bu, mending ceramah pendek masuk semua daripada ceramah panjang tidak masuk separuh. Ya. Oh, belum paham. Ibu, kenapa ngomong? Ya, jadi kesimpulannya sejarah Tuhan dan manusia cuma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama, Allah sendiri kuntu ganzan mafiyah fahfatu an urifan malaktu akalikai. Allah sendiri karena ingin dikenal, Allah ciptakan makhluk. Sebenarnya Allah bisa sendiri saja. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh matahari. Allah tidak butuh nabi. Allah tidak butuh malaikat. Tapi Allah ingin dikenal, maka menciptakan makhluk. Yang pertama ditiupkan roh, kemudian di alam rahim, kemudian rahim ibu, kemudian di dunia sementara, kemudian di kuburan, kemudian di padang mahsyar 50.000 tahun, kemudian sirat itu dibuat tahun, neraka dibawa. Itulah ayat yang berbunyi semua orang akan memasukinya. Itulah yang dipakai orang Nasrani untuk mengatakan orang Islam semua masuk neraka. Padahal ayatnya sudah betul, semua manusia melewati sirat, justru yang diambil itu mereka. Dibolak-balik. Saya teliti, ternyata Nabi Isa sholat di dalam kitab Injil 3 ayat sudah ada induknya. Saya sekarang mengkaji kitab Samawi lain, kitab Injil, Taurat, saya kaji. Ya. Saya punya kitab Injil berbahasa Inggris, berbahasa Jawa belum. Ya. Kemudian surga dan neraka. Kemudian kembalilah Allah sendiri. Ibu, ujung-ujungnya kembalilah Allah sendiri. La ilaha illallah. Selesailah ceramah. Cuma itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa janji saya, Ibu? Apa janji saya? Oh, naik haji. Ya, naik haji. Catat. Ya. Trik naik haji tanpa daftar tunggu, khusus bagi anak gadis. Ya, saya kasih umum dulu. Amalan yang sama dengan haji, sholat berjamaah di masjid, mendengarkan ceramah, berbakti kepada kedua orang tua,
kemudian menuntut ilmu, ziarah kubur untuk mengingat mati, sholat sunat setelah maghrib 4 rakaat, itulah amalan yang sama dengan haji. Khusus untuk gadis, trik naik haji tanpa daftar tunggu adalah adalah cari calon suami yang sudah haji. Bagi bujang ada laki-laki, cari istri yang sudah haji, maka Anda bisa naik haji kapanpun, mau tiap tahun, mau tiap bulan, mau tiap minggu, mau tiap hari. Setuju? Nah, saya kira demikian.